ketika dia rebahan, dia dalam keadaan begini, dia rebahan begini. Nah, ketika dia rebahan begini, dan ternyata pada saat jam 3 malam, ternyata ada wanita dengan matanya mencolok dan menatap tajam si Doni tersebut di atas Doni, dan dia langsung memegang tangannya si Doni pada saat si Doni itu begini, dan wanita itu tersebut begini dengan menceleng. Dan si wanita itu berkata, kamu harus izin dan tinggal di sini, dan kamu harus tolong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah horor tentang kos-kosan angker yang ada di Yogyakarta. Dan hal ini pernah dialami dan diceritakan langsung oleh teman saya pada saat dia kuliah di Yogyakarta pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 teman saya ini dapat beasiswa kuliah di Yogyakarta, salah satu kampus terbaik yang ada di sana. Akan tetapi saya tidak bisa menyebutkan nama kampus dan tempatnya karena itu menyangkut hal privasi dia. Nah, dia bercerita bahwasanya ketika dia sampai di Yogyakarta, dia mencari-cari kos yang murah yang dekat dengan kampusnya tersebut. Nah, pada saat dia mencari-cari, rata-rata kos yang ada di sana itu lumayan mahal-mahal, dan dia itu tidak ada kenalan sama sekali di sana, sehingga dia mengkosnya itu hanya satu orang di tempat kosnya. Nah, pada saat itu di belakang kampus ada satu gang kecil, yang mana di dalam gang kecil itu ada beberapa kos-kosan yang kosong di sana. Nah, setelah itu dia mendatangi pemilik kosnya yang ternyata pemilik kosnya ini adalah seorang ibu-ibu parubaya. Nah, si teman saya ini bertanya dengan harga kosnya itu dan fasilitasnya apa saja. Nah, dan rata-rata semua kos milik ibu tersebut adalah fasilitasnya lengkap dengan adanya kipas angin, dan ada juga kasur, dan ada juga tempat mandi di satu kosnya. Nah, akan tetapi harganya di situ dengan harga 600 sampai 900 ribu rupiah per bulan. Nah, jadi teman saya ini bingung karena duit segitu dia tidak cukup untuk per bulan untuk bayar kos, karena dia membawa uang pada saat itu pas-pasan saja. Nah, jadi pada saat itu ibu kosnya itu bilang, ada salah satu kos di ujung milik ibu juga, kata ibunya nih, ada kos saya di ujung. Nah, di ujung sana sebelah kanan katanya. Nah, kosnya itu satu bulan 150 katanya. Akan tetapi banyak orang yang nggak tahan gitu di kos-kosan di ujung sana. Nah, kalau Ananda berniat, silahkan kamu mencek kos di sana, dan silahkan kalau mau menerima kos untuk mengkos di situ langsung bayar satu bulan katanya gitu. Karena mendengar yang murah tersebut 150 per bulan bayarnya, nah akhirnya teman saya itu langsung mencek fasilitas dan situasi kos yang ada di ujung sana. Dan ternyata setelah dia masuk, kosnya itu dilengkapi dengan satu buah kasur dan satu kipas angin, dan juga satu kamar mandi yang ada di belakang. Nah, akan tetapi di sana tidak ada TV dengan fasilitas-fasilitas kos-kos yang lain. Nah, jadi kata ibunya, kalau kamu memang mau mengkos di sini, kamu harus bayar langsung satu bulan, dan selanjutnya kamu silahkan menginap di sini, dan ibu serahkan kuncinya. Nah, tidak berpikir panjang dan tidak bertanya kenapa kos ini bisa semurah ini, akhirnya si teman saya ini langsung mengeluarkan uangnya, dan dia langsung masuk dan bersih-bersih untuk bisa ditiduri di kosnya tersebut. Oh iya, dan teman saya ini bernama Doni. Nah, itu hanya nama samaran karena dia tidak mau nama aslinya itu diceritakan, kata dia. Nah, namanya itu adalah Doni. Nah, ketika si Doni ini mencek dan membersih-bersih di kos barunya tersebut, ketika dia membersih kamar mandi, dia langsung muntah keluar karena mendapati kamar mandi ini sangat bau, busuknya luar biasa. Akhirnya pada saat itu dia ke warung untuk membeli beberapa sabun dan pewangi untuk membersihkan seluruh kosnya itu dari kotoran-kotoran dan untuk peristirahatannya untuk hari itu. Nah, pada saat dia pindah di kos tersebut, dia hanya membawa beberapa bekal, makanan, dan beberapa baju pakaian serta buku-buku untuk dia mengkos dan kuliah yang ada di Yogyakarta tersebut.
pada saat minggu-minggu pertama, si Doni ini tidak sama sekali merasakan hal-hal aneh di kos tersebut atau hal-hal misterius dan mistis di kos tersebut. Nah, jadi di depan Doni itu ada tetangga dia dan juga kuliah sama di kampus dia, tapi beda semester. Nah, si teman kosnya itu bilang, nah kata tetangga kosnya itu bilang katanya kos ini sudah hampir 4 tahun tidak ditinggali oleh seseorang. Nah, terakhir kali ada seorang laki-laki yang menyewa kos ini dengan harga yang sama 150 per bulan, akan tetapi dia langsung lari terbirit-birit dan tidak membawa barang-barangnya sama sekali dan tidak lagi kembali ke kos ini. Dia lari dalam keadaan ketakutan. Nah, pada saat itu si Doni terheran-heran karena kos ini ketika dia di sini dari dia sampai 1 minggu, kos ini sama sekali tidak ada keanehan, bahkan hal-hal mistis pun tidak ada bagi dia. Akan tetapi si tetangga kosnya Doni ini yang bernama Randy, kakak semester daripada Doni ini, Randy ini berpesan kepada si Doni bahwasanya kata si Randy, ketika tengah malam kalau ada menggedor-gedor pintu dengan kencang, tolong jangan dibuka. Meskipun dia memanggil minta tolong atau apapun, tolong jangan dibuka. Dan itu selalu terdengar di kos-kosan yang ditempati oleh si Doni. Nah, akan tetapi kata si Doni itu bahwasanya selama 1 minggu dia tidak pernah mendengar dor-doran daripada ketokan pintu dan dia tidak pernah merasakan hal-hal yang mistis di kos-kosannya tersebut. Nah, dan Doni pun tertawa kecil dan dia bilang mungkin itu adalah candaan anak-anak kecil, yang mana candaan anak-anak kecil ini biasa terjadi di kota dia, yaitu di Kalimantan. Nah, mungkin itu adalah anak-anak kecil yang iseng untuk menggedor-gedor pintu pada tengah malam pada saat dia jaga malam gitu. Nah, akan tetapi si Randy ini pernah melihat langsung yang menggedor-gedor pintu langsung. Akan tetapi si Randy tidak mengatakan siapa yang menggedor-gedor pintu di kos yang ditempati oleh si Doni tersebut, karena si Doni ini meremehkan dan menertawakan hal yang diberitahu oleh si Randy tersebut. Nah, setelah beberapa minggu, mungkin hampir sebulan, si Doni ini sama sekali tidak merasakan hal-hal yang mistis dan sama sekali tidak melihat atau mendengar ketukan pintu yang keras dari kos-kosannya dia. Nah, akan tetapi cerita awalnya itu bermula pada saat dia tengah malam dan dia tidak bisa tidur. Nah, pada saat dia tidak bisa tidur, dia main-main HP, scroll-scroll IG, Instagram. Nah, pada saat dia asik dengan melihat video-video yang ada di media sosial, nah, akhirnya pada saat jam 1 malam, air keran yang ada di WC di kosnya Doni tersebut tiba-tiba menyala. Setelah itu dicek oleh si Doni lalu dimatikannya. Setelah dia rebahan lagi, tidak berselang beberapa lama, akhirnya si keran tadi menyala lagi. Dan itu terjadi hampir 4 kali kata si Doni tersebut. Nah, akhirnya dia langsung menyalakan musik secara volume yang tinggi dan dia tidur sembari dengan ketakutan dalam selimut. Setelah apa yang dialaminya tersebut, akhirnya si Doni melihat bahwasanya kerannya itu masih terbuka dan airnya itu masih mengalir di dalam WC di kos Doni tersebut. Nah, pada saat itu dia mandi dan dia bersiap kuliah. Dan ketika perjalanan dia selalu memikirkan hal-hal yang dia alami pada saat malam itu. Nah, akhirnya pada saat di kampus dia ketemu dengan tetangga kosnya di depan, yaitu si Randy, dan dia menceritakan hal kejadian yang dialami pada saat malam itu kepada si Randy, dan si Randy membalas dengan tertawa kecil bahwasanya kata si Randy, kamu masih nggak percaya dengan hal yang aku ceritakan kemarin, bahwasanya kos kamu itu memang ada sesuatu mistis atau hal-hal horor yang pernah dialami oleh anak-anak kampus sebelum kamu. Nah, mendengar daripada pernyataan si Randy tersebut, akhirnya si Doni pun percaya bahwasanya kos yang dia
tempati tersebut, meskipun dengan harga yang murah 150.000 per bulan, akan tetapi ada hal-hal aneh yang terjadi di kos tersebut. Nah, si Randy ini juga bercerita bahwasanya ketika dia pulang bekerja setelah dia kuliah, dia bekerja. Nah, ketika dia tengah malam pulang bekerja, si Randy ini melihat bahwasanya di jendelanya itu ada perempuan yang selalu mengintip orang-orang kos yang pulang tengah malam, kata si Randy tersebut, dan itu sudah dialami oleh anak-anak kos yang lain. Nah, karena masih ketakutan, si Doni ini akhirnya memberanikan diri dan dia merasa bahwasanya tidak ada hal-hal yang terjadi. Nah, dia menganggap bahwasanya tidak pernah hal-hal itu terjadi. Nah, ketika dia pulang, hal yang biasa pun terjadi, dan dia tidak lagi merasakan hal-hal mistis, tidak lagi ada yang namanya air keran itu nyala sendiri. Nah, dia normal saja di kos itu dan dia tidak memikirkan lagi hal-hal yang pernah dia alami tersebut. Akan tetapi pada saat tengah malam ketika dia selesai dengan organisasi di kampus dia, nah si Doni ini langsung rebahan. Nah, ketika dia rebahan, dia dalam keadaan begini, dia rebahan begini. Nah, ketika dia rebahan begini, dan ternyata pada saat jam 3 malam, ternyata ada wanita dengan matanya mencolok dan menatap tajam si Doni tersebut di atas Doni, dan dia langsung memegang tangannya si Doni pada saat si Doni itu begini, dan wanita itu tersebut begini dengan menceleng. Dan si wanita itu berkata, kamu harus izin dan tinggal di sini, dan kamu harus tolong saya. Nah, pada saat itu Doni tidak berpikir panjang dan dia langsung membaca ayat-ayat Al-Quran, salah satunya ayat kursi. Akhirnya pada saat itu si perempuan yang mencolok matanya tersebut dan menyeramkan mukanya tersebut akhirnya menghilang, dan Doni langsung pergi ke depan kos-kosan, yaitu kos-kosannya si Randy, dan dia langsung berteriak. Akhirnya pada saat itu Randy terkejut, terbangun dan mendengar jeritan daripada si Doni tersebut. Nah, ada dua orang yang langsung terbangun daripada gara-gara teriakannya si Doni. Nah, Doni itu ketakutan dan langsung bermalam di kos-kosannya si Randy. Dan si Doni ini menceritakan hal yang terjadi pada saat itu dalam keadaan bergetar dan dalam keadaan keringat dingin. Nah, setelah si Doni ini menceritakan dengan keringat dingin dan gemetar dan hampir nangis, nah akhirnya si Randy pun mengambilkan air hangat untuk menenangkan si Doni tersebut. Dan Randy berkata, ini bukan satu orang aja yang terjadi, dan ini pernah terjadi di beberapa orang sebelum kamu. Nah, dan dia pun pernah histeris. Ada juga seorang wanita yang pernah tinggal di situ dan langsung kabur pada saat malam kedua dia tinggal di sana. Nah, pada saat si Randy ini menceritakannya tersebut, si Randy ini melihat ke jendela di depan kosnya si Doni. Dan pada saat dia melihat di jendela tersebut ada seorang wanita dengan matanya mencolok menatap tajam si Randy tersebut dengan begini. Dan mukanya hancur dan penuh darah. Pada saat itu Randy pun langsung terkejut dan dia terhempas ke belakang dan membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, selalu si Doni ini terkejut karena si Randy ini terhempas ke belakang. Akhirnya si Randy ini tidak mengisahkan dan menceritakan apa yang dia lihat pada saat malam itu kepada si Doni. Takutnya si Doni ini malah tambah takut sama si kos-kosan yang dia tempati pada saat itu. Dan akhirnya si Randy pun mengatakan bahwasanya si Doni ini harus menginap di kos-kosan dia ini untuk hari ini dan melanjutkan aktivitasnya untuk esok hari. Dan dia menemani si Randy ini pulang ke kos-kosannya dengan mandi, menyiapkan untuk kuliah, lalu dia pergi ke kampus bersama. Nah, pada saat itu si Doni ini selalu memikirkan wanita yang tiba-tiba ada di atas dia ini pada saat si Doni begini, dan wanitanya memegang kedua tangan si Doni dan lalu berkata, tolong katanya begitu.
Nah, di situ lalu memikirkan si Doni, ada hal apa yang terjadi di kos-kosan tersebut sehingga hal itu menjadi hal yang angker. Nah, dia setelah dia itu pulang dari kampus, si Doni akhirnya menemui ibu-ibu kos. Nah, ibu yang mempunyai kos tersebut, dan dia menceritakan hal yang terjadi pada saat dia mengkos tersebut. Nah, akan tetapi si ibu kos ini tidak pernah menjawab sama sekali, dan ibu kos ini malah bilang ke Doni, kamu kan cowok, masa takut sama hal-hal begitu? Mungkin itu imajinasi kamu aja karena kamu kelebihan takut, katanya. Kamu kan anak kuliahan, masa takut dengan hal-hal begitu? Ini kan sudah 2018, masa kamu masih takut dengan hal-hal mistis yang begitu? Nah, lalu tidak berpikir panjang, si Doni ini pun merasa kesal dan dia langsung pergi meninggalkan ibu kosnya tersebut. Nah, pada saat dia pulang, dia itu pulang sehabis maghrib. Nah, si Doni ini masih ragu-ragu dengan dia itu pulang atau tidak ke kosannya tersebut. Nah, pada saat itu dia memberanikan diri untuk pulang, untuk beristirahat dengan aktivitasnya yang panjang dengan di kampusnya. Apalagi dia mengikuti organisasi-organisasi. Nah, setelah dia pulang, dia selalu membaca bacaan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya membaca ayat kursi, dan dia memperbanyak sholawat pada saat itu. Nah, pada saat sampai dia tiba di kosnya, dan setelah dia itu makan, dia mandi, dan setelah itu dia tidur, dia tidak terjadi hal-hal yang aneh yang dia alami pada saat malam sebelumnya, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu mistis lagi pada saat itu. Nah, setelah 1 minggu berlalu, tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang mengganggu si Doni. Akhirnya pada saat dia tidur, si Doni ini pada sekitar jam 2 malam, si Doni ini mendengar ketokan pintu keras. Kok ada yang mengetok pintu kosnya dengan keras. Nah, pada saat itu si Randy tiba-tiba me-WA atau menchat si Doni, bahwasanya kata si Randy, tolong jangan dibuka, dan tolong kamu tidur saja, dan tolong kamu jangan mengintip. Nah, akhirnya si Doni ini penasaran siapa sebenarnya yang mengetok-mengetok pintu tengah malam gini dengan kerasnya. Si Doni ini menganggap bahwasanya itu adalah anak-anak kampung yang iseng dengan anak-anak kos perkuliahan di kampung di sini. Nah, pada saat itu dia mencoba mengintip siapa yang menggedor-gedor pintunya tersebut. Dan setelah itu dia melihat seorang wanita dengan wajahnya yang seram, wajahnya yang penuh darah, dan matanya yang melotot, dan sambil mengedor-ngedor pintu. Nah, lalu si wanita itu bilang, buka, buka, buka. Nah, si Doni ini langsung gemetar dan dia ketakutan. Dan dia langsung mencat atau menghabari si Randy bahwasanya dia melihat siapa yang menggedornya. Nah, kata si Randy, sialan, kamu itu nggak pernah mendengar nasihat-nasihat saya, nasihat-nasihat senior kamu, katanya begitu. Nah, ya udah, kata si Randy nih di chat, ya udah, kamu langsung tidur dan baca ayat-ayat Al-Quran, katanya gitu. Sambil dia membaca ayat-ayat Al-Quran, sambil si Randy ini menutup matanya. Nah, tidak berlangsung lama, akhirnya suara gedoran pintu yang keras itu pun tidak pernah terdengar lagi. Dan keesokan harinya pada pada pagi hari di kampus, si Doni pun didatangi oleh si Randy, dan si Randy itu langsung mengacak si Doni dengan begini kacakan. Dia mengacaknya di pinggul begini. Nah, lalu si Randy mengatakan, kamu ini kenapa nggak pernah nurut apa kata senior? Saya ini lebih senior dari kamu. Saya ini lebih berpengalaman dari kamu. Saya ini lebih lama tinggal di kos-kosan itu. Jadi saya sudah melihat hal-hal apa yang belum kamu lihat, katanya gitu. Seharusnya kamu nggak usah lihat apa yang saya suruh gitu. Dengan nada marah-marah, si Doni akhirnya bertanya, kenapa kamu yang marah? Kan saya yang melihat. Nah, akhirnya si Randy ini bilang, kalau kamu meladenin wanita itu menggedor-gedor pintu, apalagi kamu sampai melihat, seminggu kemudian
atau beberapa hari kemudian, wanita yang menggedor-gedor pintu itu akan menggedor-gedor pintu kos-kos yang lain. Dan itu sudah terjadi sebelum kamu. Makanya aku bilang itu ke kamu, tapi kamu keras kepala, kata si Randy tersebut kepada si kepada si Doni. Nah, pada saat itu pun Doni minta maaf dan dia tidak tahu menahu tentang hal itu, dan dia tetap menyalahkan si Randy karena dia tidak memberitahu kenapa dia harus tidak membuka atau melihat wanita yang menggedor-gedor pintunya tersebut. Nah, pada saat berlangsung beberapa hari, di jam 11 malam, akhirnya semua kos-kosan tersebut digedor-gedor oleh wanita tersebut. Dan pada saat itu si Randy mencat lagi nih. Dia mencat lagi si Doni bahwasanya jangan pernah membuka atau mengintip siapa nama gedor-gedor tersebut. Kamu harus baca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, pada saat itu dia pun menuruti apa kata seniornya. Nah, si Doni tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran sambil dia mendengarkan di YouTube ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh ustadz-ustadz di YouTube tersebut. Nah, setelah berlangsung beberapa lama, mungkin setelah 20 menit atau sekitar 25 menit, akhirnya suara gedor-gedoran tersebut tuh lama kelamaan itu menghilang dan tidak terjadi lagi sampai beberapa minggu kemudian. Nah, akan tetapi pada saat esok harinya, para kos yang ada di sekitar Doni tersebut marah ke Doni. Dia bilang seharusnya kamu itu jangan pernah mengintip siapa yang menggedor-gedor pintu pada tengah malam, karena itu berambas ke kos-kos yang lain, kata si tetangga kosnya yang lain di situ. Nah, karena si Doni ini memiliki penasaran yang tinggi, akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan sosok arwah wanita yang ada di kosnya tersebut. Nah, pada saat dia pulang di kampus, nah dia menunggu sosok wanita tersebut untuk menggedor-gedor pintu atau menampakkan dirinya. Sampai jam setengah 3 pagi, jam setengah 3 subuh, akhirnya si Doni ini bilang, "Hai yang menghuni kos-kos saya di sini, saya bukan maksud mengganggu, saya bukan masuk untuk mengganggu suasana yang ada di sini, tapi tolong tunjukkan diri kamu," katanya begitu. Tidak berlangsung lama dia bilang begitu, tas yang dia gantung di atas kasur itu tiba-tiba jatuh dan terlempar dan mengenai di belakang dia. Nah, setelah dia mengambil tas tersebut, pada saat dia berdiri, dia terkejut. Ternyata wanita yang dia panggil itu ada di depan dia dan dalam keadaan mata menceleng begini, dan mukanya itu dilumuri dengan darah dan dengan sobek-sobek yang telah hancur mukanya tersebut. Dan si Doni ini ketika melihat sosok arwah tersebut, si Doni ini dalam keadaan gemetar sambil memegang tasnya di tangan kirinya. Nah, si Doni ini dalam keadaan gemetar, dia bertanya, "Kamu sebenarnya siapa? Apa mau kamu? Dan kenapa kamu selalu mengganggu orang-orang yang ada di kos di sini dan mengganggu orang yang tinggal di kos ini?" katanya. Nah, akan tetapi si arwah wanita tersebut tetap menceleng, tetap mencolok matanya dan dalam keadaan berlumuran darah, dan dia tidak menjawab pertanyaan si Doni tersebut. Nah, pada saat itu juga Doni ini sudah kehabisan ketakutan. Jantungnya berdebar dengan tingginya dan dia pun langsung pingsan pada saat itu. Dan pada saat pingsan, si Doni ini dalam keadaan dia itu berada di depan kosnya si Randy. Nah, pada saat jam 8 pagi Randy ini ingin ke kampus, dia membuka pintu, dia terkejut bahwasanya si Doni ini ada rebahan di depan pintunya dia, dan dia langsung membangunkan si Doni. Akan tetapi tidak ada respon dari si Doni dan melihat bahwasanya menyentuh bahwasanya si Doni ini demam tinggi. Akhirnya dia membawa si Doni langsung ke rumah sakit terdekat yang di dekat di kampusnya tersebut. Nah, si Doni ini tidak sadarkan diri 1 hari penuh. Nah, pada saat itu pun dia akhirnya sadar diri dan dia bercerita tentang kejadian yang dialami kepada si
Randy, dan Randy ini marah-marah lagi. Kamu ini menentang arwah yang ada di kos kamu itu. Seharusnya kamu tidak boleh begitu dan kamu tidak boleh menentang begitu. Seharusnya kamu membiarkan saja dan kamu jangan semena-mena menentang. Ini yang terjadi kalau kamu menentang, kata si Randy tersebut marah-marah. Nah, akhirnya si Randy ini mengatakan kamu lebih baik tinggal di kos saya aja beberapa hari sampai kamu sembuh, katanya gitu. Dan kamu harus mencari kos baru untuk kamu itu tidak lagi terganggu hal-hal yang mistis di kos kamu tersebut. Setelah 2 minggu, akhirnya si Doni ini sembuh dari demam yang tinggi dia. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari kos tersebut. Dan setelah dia pergi, ketika itu habis maghrib dan dia diantar oleh temannya yang ada di kampus, temannya yang lain selain si Randy tersebut, karena pada saat itu Randy tidak ada di kampus karena sedang melakukan studi, nah, di kampusnya. Nah, pada saat dia itu mau berangkat, mau pergi dari kos tersebut, ketika dia menaiki motor, ternyata dia melihat ke belakang kosnya lagi. Setelah itu dia melihat wanita yang matanya itu mencolok dan wajahnya itu hancur dan busuk dan penuh darah itu melambai ke Doni dengan lambaian begini. Nah, akhirnya si Doni itu pun keringat dingin lagi. Nah, lalu dia begini pelan-pelan dan langsung dia menepuk temannya untuk melaju. Nah, pada saat itu dia menginap di kos temannya untuk sementara waktu. Setelah keesokan paginya dia mendatangi ibu kosnya dan untuk memberikan kunci kosnya itu tersebut. Nah, lalu si Doni ini bertanya lagi, "Bu, sebenarnya apa yang terjadi di kos tersebut? Kenapa selalu ada arwah wanita yang menyeramkan yang selalu mengganggu kos tersebut? Apa yang pernah terjadi di masa lalu, Bu?" Akan tetapi si ibu kosnya ini langsung menutup pintu dan menyuruh Doni, "Kamu pergi, jangan lagi ke sini." Nah, akhirnya si Doni itu pun tidak pernah kembali lagi ke kos tersebut. Nah, dan si Doni itu mendapatkan kos yang baik dan dia tidak pernah lagi mendapatkan hal-hal yang mistis di kosnya tersebut. Nah, kata si Doni, dia tidak pernah lagi berada dan bahkan lewat di kos tersebut. Nah, cerita mistis itu pun menjadi pengalaman yang berharga bagi si Doni pada saat dia kuliah dan merantau di kampung atau di kota orang lain. Dan saat ini teman saya si Doni ini dia bekerja di perusahaan penjualan alat-alat elektronik dan alat-alat berat. Nah, untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton dan mendengar cerita horor-horor dan cerita misterius. Saya akan selalu membagikan video-video tentang cerita-cerita horor yang pernah terjadi di Indonesia atau di negara yang lain. Dan saya akan terus mengupload video tentang cerita horor, tentang penculikan, pemerkosaan, serta pembunuhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.